Jejak langkah para sufi, mencari Tuhan lewat jalan cinta dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ilmu dan pencari kebenaran, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa hampa meskipun segalanya ada? Harta ada, jabatan ada, hiburan pun melimpah. Namun hati terasa kosong. Mungkin itu karena hati kita belum benar-benar mengenal tujuan hidup yang sesungguhnya. Para sufi datang bukan membawa doktrin baru, tetapi menghidupkan kembali pesan terdalam dari Islam, bahwa agama ini adalah jalan cinta, jalan hati, dan jalan rasa. Sufi dan makna pencarian. Sufi berasal dari kata suf, yang berarti wol, merujuk pada pakaian sederhana yang dikenakan oleh para asketis muslim awal. Tapi dalam makna yang lebih dalam, sufi adalah mereka yang mengupayakan hidup bersih, lembut, dan penuh cinta terhadap Allah. Bagi para sufi, hidup ini adalah perjalanan. Dan setiap manusia adalah musafir yang sedang berjalan menuju Tuhannya. Maka yang terpenting bukan sekadar tujuan akhir, tetapi bagaimana kita menapaki jalan itu. Jalan cinta dalam tasawuf. Tasawuf menempatkan cinta sebagai fondasi ibadah. Jika fikih mengatur gerakan tubuh, maka tasawuf mengatur gerakan hati. Cinta dalam tasawuf bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ia adalah cinta yang datang dari kesadaran mendalam bahwa Allah telah lebih dahulu mencintai hambanya. Maka tugas hamba adalah membalas cinta itu dengan ikhlas dan sepenuh jiwa. Cinta sufi bukan dibuktikan dengan kata-kata, tapi dengan pengorbanan, zikir, sabar, rindu, dan kepasrahan. Rasa dan spiritualitas. Salah satu ciri utama ajaran sufi adalah kedalaman rasa. Mereka tidak cukup hanya memahami ayat-ayat Al-Quran dengan akal, tetapi dengan rasa hati. Rasa inilah yang membuat mereka bisa menangis hanya karena mendengar ayat tertentu. Rasa pula yang membuat mereka rindu pada waktu-waktu salat dan khusyuk dalam sujud. Dalam tasawuf, rasa adalah pintu untuk menyentuh cahaya ilahi yang tak tampak oleh mata, tapi bisa dirasa oleh jiwa. Tahapan perjalanan ruhani para sufi. Perjalanan spiritual para sufi disebut sebagai makamat tingkatan-tingkatan, dan ahwal keadaan-keadaan spiritual. Beberapa makamat yang dilalui seorang sufi antara lain. 1. Tobat. Titik awal yang menunjukkan kesadaran akan dosa dan keinginan untuk kembali ke jalan Allah. 2. Zuhud, menjauh dari dunia dan segala kesenangannya demi mengejar akhirat. 3. Sabar, menerima ujian Allah dengan lapang dada. 4. Syukur, bersyukur dalam segala keadaan. 5. Rida, menerima takdir tanpa keluh kesah. 6. Tawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan tenang. 7. Mahabbah, cinta yang tulus dan mendalam kepada Allah. Di setiap makam ini, seorang sufi bisa mengalami ahwal seperti rasa takut, harap, rindu, damai, dan ekstasi spiritual yang kadang tak bisa diungkapkan kata. Kisah-kisah inspiratif para sufi. 1. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir adalah contoh bagaimana seorang sufi bukan hanya berzikir, tapi juga aktif dalam masyarakat. Ia mendidik murid, membela umat, dan menegakkan kebenaran dengan kasih sayang. Dalam sebuah kisah, beliau menolak menyebut orang kafir dengan kasar, karena ia melihat bahwa mereka hanyalah orang yang belum mengenal cinta Allah. 2. Imam Al-Ghazali. Dulu beliau seorang ulama besar yang sangat rasional. Tapi kemudian ia merasa kehilangan ruh dari ilmunya. Ia lalu menempuh jalan tasawuf dan menemukan kembali makna hidup, hingga menulis kitab legendaris, Ihya Ulumuddin, yang menjadi jembatan antara syariat dan hakikat. 3. Jalaluddin Rumi. Penyair dan sufi besar ini mengungkapkan ajaran cinta dengan puisi-puisinya. Ia mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan yang bisa meruntuhkan tembok ego dan membawa manusia ke pangkuan Tuhan. Sufi dan dunia modern. Di era digital, banyak yang menganggap tasawuf itu ketinggalan zaman. Tapi kenyataannya, manusia modern makin butuh nilai-nilai tasawuf. Banyak orang stres karena dikejar target, kehilangan arah karena hilangnya makna hidup. Disinilah tasawuf hadir memberi ketenangan, bukan dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan menata hati di tengah dunia. Beberapa prinsip tasawuf yang relevan. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Menjaga kebersihan hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Menemukan Tuhan dalam aktivitas harian. Hidup sederhana dan penuh syukur. Tasawuf bukan sekadar ritual. Ada anggapan keliru bahwa tasawuf hanya tentang wirid, zikir, dan duduk diam di pojok masjid. Padahal tasawuf sejati justru aktif dan penuh kasih. Seorang sufi sejati akan
menjadi suami istri yang lembut, menjadi guru yang sabar, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pemimpin yang adil. Tasawuf melahirkan insan kamil, manusia sempurna, bukan manusia yang mengasingkan diri, tapi menyatu dengan masyarakat membawa kedamaian. Praktik jalan cinta dan rasa. Jika kita ingin menapaki jejak para sufi, mulailah dari yang sederhana. 1. Zikir hati, bukan sekadar lisan, tapi zikir yang menggetarkan jiwa. Cobalah berzikir perlahan di waktu malam. 2. Muraqabah, merasa diawasi Allah setiap saat. Ini membuat kita berhati-hati dan terus bersambung dengannya. 3. Muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Apa yang sudah kulakukan hari ini untuk mendekat kepada Allah? 4. Silaturahmi, para sufi menjunjung tinggi kasih sayang dan perdamaian. 5. Melayani, jalan cinta tak pernah egois. Ia selalu ingin memberi. Sufi sejati adalah pelayan, bukan penguasa. Bahaya penyimpangan dalam tasawuf. Tasawuf yang benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun di beberapa tempat, muncul penyimpangan yang menyesatkan. Mengklaim bebas dari syariat tidak perlu salat, tidak puasa. Menganggap dirinya sudah bersatu dengan Tuhan. Menyebarkan ajaran klinik atau perdukunan. Ini bukan tasawuf, tapi kesesatan. Para sufi sejati seperti Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali, dan lainnya sangat ketat dalam menjaga syariat. Jejak langkah yang patut kita ikuti. Jejak para sufi adalah jejak para pecinta Allah. Mereka menulis dengan air mata, berjalan dengan rindu, dan tidur dengan zikir. Dalam kesederhanaan hidup mereka, tersimpan kedalaman makna. Jika kita ingin mengikuti jejak itu, kita tidak harus sempurna. Cukup mulai dari niat yang tulus, lalu berjalan dengan sabar. Langkah kecil yang dilakukan dengan cinta bisa membawa kita kepada Allah yang Maha Besar. Menjadi pencari Tuhan sejati. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan sekadar rutinitas. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu kita temukan, yakni cinta ilahi. Jejak para sufi telah menunjukkan bahwa kita bisa menemukannya, bukan hanya di masjid, tapi di dalam hati. Mereka telah berjalan di jalan cinta dan rasa. Kini giliran kita untuk melangkah, satu demi satu, menuju cahayanya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus mencari, terus mencinta, dan terus merasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.